Oke, kita lanjut ya. Ada satu hal yang sering melelahkan dalam dunia kerja ya. Bukan karena berat, tapi karena tidak enak ya kan? Tidak enak nagih kerjaan, tidak enak follow up, tidak enak mengingatkan ya, takut dibilang cerewet, takut dianggap maksa gitu, yang akhirnya membuat kita diam ya kan, pekerjaan jadi tertunda dan justru kita yang kepikiran, kita yang stres sendiri gitu. Nah, di video ini kita akan belajar satu hal yang sederhana ya, yaitu bagaimana menyampaikan pesan kerja dengan sopan, tegas dan tetap manusiawi. Tentunya dengan tanpa drama lah ya gitu. Nah, sebelum praktek aku ingin kalian mengingat satu prinsip ini ya, bahwa mengingatkan itu bukan mengganggu. Follow up itu bukan memaksa ya. Kemudian mengkoordinasikan itu bukan menyusahkan ya kan? Justru kalau kalian diam terlalu lama maka akan menyebabkan salah paham di sisi lawan bicara kalian. Kemudian kalau tidak jelas, nah malah bikin pekerjaan itu terhambat gitu loh, kalau kalian tidak membuat aktivitas pekerjaannya itu jelas gitu loh. Nah, maka chat kerja yang baik itu yang pertama harus jelas, singkat, sopan dan tidak bertele-tele gitu. Ketika kalian berkomunikasi dengan rekan kerja kalian gitu. Nah, semua itu bisa kita bantu dengan asisten AI kita gitu. Oke, sekarang kita langsung praktek lagi ya. Seperti biasa kita buka new chat ya di ChatGPT. Nah, sekarang kita akan coba bermain skenario ya, bahwa kasus kita yang pertama adalah kita ingin memfollow up rekan kerja kita gitu ya. Coba ya. Nah, skenarionya adalah misalkan kamu menunggu data dari rekan kerja ya kan, tapi sudah 2 hari itu belum ada kabar gitu. Nah, biasanya kita menulis kok datanya belum gitu loh, datanya sudah atau belum kan gitu. Dan lalu kita yang overthinking kan gitu. Nah, sekarang kita minta bantuan ke asisten kita gitu loh. Nah, terus apa yang kita perintahkan yaitu tolong buatkan pesan follow up yang sopan untuk rekan kerja yang belum mengirim data selama 2 hari gitu. Enter. Nah, ini dia dibuatkan opsi-opsinya ya. Kalau formal mungkin kita belum rekan kerja yang dekat banget ya. Selamat siang Pak ini, Mas ini, Mbak ini gitu loh. Mohon izin mengingatkan kembali terkait data yang kemarin ditunggu sampai saat ini saya belum menerimanya. Jika sudah siap, mohon dibantu untuk dikirim ya. Terima kasih atas bantuannya gitu. Nah, kalau pengennya opsinya lebih santai tapi tetap sopan, halo nama siapa, halo Mas, halo Kak gitu loh. Saya ingin menanyakan kembali terkait data yang saya tuju saat kemarin. Jika sudah tersedia, mohon dibagikan ya, terima kasih sebelumnya gitu. Terus atau yang pengen singkat dan efisien, selamat siang, nama Kak atau Mas yang gitu. Mohon izin follow up terkait pengiriman data yang ditunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, opsi-opsi ini kalimatnya kan tidak ada yang menyalahkan ya, kemudian tidak memojokkan, tapi tujuannya jelas, kita pengen memfollow up data itu kan begitu. Nah, terus ya kalian kalau memang masih dirasa kurang santai ya tinggal diketik sini aja gitu, umpama buat lebih santai tapi tetap sopan gitu ya udah. Atau kalian mau kepikiran yang lain ya silahkan gitu loh. Halo, untuk ini udah jadi halo nama siapa, mau follow up ya terkait data yang kemarin ditunggu, kalau sudah sempat mau dibantu untuk dikirim, terima kasih banyak ya gitulah. Santai tetapi masih sopan gitu. Nah, atau kalian pengen lebih tegas gitu loh, kalian bisa ketikkan buat lebih tegas dan tetap profesional. Dalam arti tegas itu bukannya marah-marah ya, tapi ya tegas dan profesional. Coba kita
dia untuk buatkan. Nah, ini versinya. Halo, saya lanjuti kembali terkait data yang kami tunggu sejak 2 hari yang lalu. Mohon dapat dikirimkan hari ini agar proses segera dapat dilanjutkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, hal-hal seperti ini kalau kalian harus mikir sendiri ya pasti akan makan waktu ya. Makanya kan hal-hal seperti ini bisa kita pasrahkan kepada asisten AI kita gitu. Nah, nanti tinggal kalian pilih nih mana yang versi paling cocok dengan hubungan kerjamu dengan rekan kerjamu itu. Jadi kamu itu nyaman ngobrol sama dia itu biasanya pakai kalimat-kalimat atau kata-kata yang seperti apa gitu. Kalian bisa tinggal pilih. Nah, itu kasus pertama ya. Namun tambah lagi mungkin kasus kedua ya, follow up ke atasan kita gitu loh. Nah, kan biasanya kan kita juga sering juga kan follow up apa ke atasan kita kan begitu. Nah, ini yang kadang bikin deg-degan ya, follow up ke atasan kita atau ke manajer kita, ke pimpinan kita itu selalu bikin deg-degan gitu. Nah, contoh ya, contoh kasusnya misalkan kita sudah mengirim laporan tapi belum ada respon gitu ya. Minggu ini kita udah kirimkan laporan tapi belum ada respon balik, belum ada feedback gitu. Nah, tinggal kita ketik tolong buatkan pesan sopan untuk mengingatkan atasan mengenai laporan yang sudah saya kirim kemarin. Nah, kadang mungkin kalau kalian perhatikan saya kadang ada typo ya, tapi itu pun tidak masalah. Kalau typonya satu huruf saja AI masih bisa memahaminya gitu. Tapi alangkah baiknya sebelum kalian send, kalian baca ulang ada kata atau huruf yang typo enggak kan. Dari sini kita enter. Nah, dia sudah memberikan saran. Halo Bapak Ibu siapa gitu. Mohon izin mengingatkan kembali terkait laporan yang saya kirimkan kemarin. Jika berkenan, mohon informasinya apabila ada hal yang perlu saya lengkapi atau tidak lanjuti. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Nah, begitu ya. Lihat bahasanya, penuh hormat ya kan, tidak menggurui dan tidak terdengar menuntut juga gitu loh. Nah, kalau menurutmu terlalu panjang atau terlalu pendek, nah tinggal prom aja di sini kan gitu. Tolong buatkan lebih panjang kah atau tolong buatkan lebih singkat kah, kan bisa begitu. Jadi kamu itu tidak perlu memikirkan kalimat atau susunan kalimatnya itu sendiri, biar asisten AI kalian yang memikirkannya gitu. Oke, sekarang satu kasus lagi ya. Contoh ini yang mungkin sering kalian alami, yaitu menyampaikan penolakan dengan halus kan gitu. Nah kan pasti kalian juga menemui momen-momen sulit seperti itu kan. Contoh menolak tambahan tugas dari siapa, rekan kerja kalian atau dari bos kalian umpama kan. Terus menolak jadwal yang tidak memungkinkan, entah jadwal rapat, jadwal apapun itu kan gitu. Nah, biasanya kita bingung ya, kita overthinking sendiri. Kita bingung memilih kata, nanti takut dianggap tidak kooperatif dan lain sebagainya gitu. Nah, coba kita minta AI untuk membantu kita perihal ini. Saya perintah begini, tolong buatkan pesan penolakan yang sopan ya, karena saya sedang ada tugas lain dengan deadline yang ketat. Enter. Nah, baik, berikut contoh pesannya. Halo siapa namanya? Terima kasih atas kepercayaan kepada saya. Mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa membantu karena sedang mengerjakan tugas lain dengan deadline yang cukup ketat gitu. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, kalimat-kalimat ini kan sudah tersusun dengan rapi ya. Nah, tidak menyalahkan, tidak defensif juga, tapi tetap menjaga batas profesionalitas kerja gitu loh. Nah, kalau kalian ingin versi yang lebih hangat umpamakan, ya ketik aja buat lebih hangat dan profesional, tetap profesional lah pengen kita kan. Nah, contoh ini, halo
Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada saya. Mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa membantu karena sedang menangani tugas lain dengan batas waktu yang cukup ketat. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kerjasama. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya. Gitu. Nah, dia ada sedikit perubahan dengan kalimat yang lebih hangat kan begitu. Nah, pada poinnya ini akan membantu kalian menjaga hubungan kerja dengan rekan kerja kalian tanpa mengorbankan dirimu sendiri gitu. Jadi kalian bisa menolak secara halus dengan bahasa dan kalimat yang lebih tertata dan lebih rapi begitu. Kemudian nih ada kasus berikutnya nih, contoh pengingat deadline tanpa terkesan nagih ya, atau kalian pengen mengingatkan deadline kepada rekan kerja kalian atau kepada bawahan kalian ya tanpa terkesan nagih ya kan begitu. Nah ini kadang bisa bikin serba salah juga ya ketika kita pengen mengingatkan deadline-nya sudah dekat nih kan gitu. Nah tinggal kita minta aja AI yang menyusunkan kalimatnya. Contoh, tolong buatkan pesan pengingat deadline yang sopan gitu untuk tugas yang jatuh tempo besok sore ya. Nah namanya dibuatkan nih, halo namanya siapa, sekedar mengingatkan bahwa batas waktu pengumpulan tugas akan jatuh tempo besok sore, mohon dibantu untuk menyesuaikan penyelesaiannya agar dapat dikirim tepat waktu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nah kalimat-kalimat seperti ini kayaknya simple, tapi kalau kalian blank dari awal ya, apalagi pikiran kalian tidak hanya di sini gitu loh, kalian menyusun kalimat ini pasti bisa makan waktu puluhan menit hingga 1 jam ini kan. Nah kalian juga lihat hasilnya kan ada konteksnya jelas, terus ada tanggalnya kapan, kalau ini kan waktunya kapan gitu loh, terus ada ajakan untuk bekerja sama kan gitu. Jadi nadanya itu ini tidak menagih ya, tapi nada mengingatkan sebagai rekan satu tim gitu. Nah kesimpulannya kan dari semua contoh tadi itu ada satu pola yang selalu sama ya kalau kalian amati. Yang pertama adalah kamu jelaskan situasinya, kemudian kamu jelaskan tujuannya, kemudian kamu minta gaya bahasanya, sopankah atau hangatkah atau tegaskah. Nah itu sudah cukup gitu loh. Jadi asisten tidak menggantikan keputusanmu, dia hanya membantumu mengemasnya dengan lebih baik gitu, tanpa kalian harus mikirkan sendiri untuk pengemasannya yang baik dan tanpa menyinggung umpamakan begitu. Nah saya sebutkan beberapa kesalahan yang sering terjadi saat chat dengan rekan kerja ya, atau chat mengenai pekerjaan. Yang pertama, kadang terlalu singkat atau akhirnya kan kesannya dingin ya. Kalau kita ngechat orang terus chat kita itu singkat, itu kesannya kita itu dingin. Ada lagi yang terlalu panjang malah kan, jadi terkesan kita itu menggurui gitu loh. Atau bahkan ada yang terlalu emosional. Jadi kan kita memasukkan faktor-faktor kata-kata emosional, akhirnya berisiko lawan bicara kita itu salah paham malah kan begitu. Nah dengan asisten AI kita ini kita bisa menetralkan emosi gitu loh, terus merapikan maksud kita, terus menjaga hubungan kita dengan rekan kerja itu tetap sehat gitu. Nah sekarang mungkin kamu baru sadar ya bahwa yang sering melelahkan itu bukan hanya jumlah kerjaan gitu, tetapi interaksi di sekitarnya gitu teman-teman. Nah dengan bantuan AI kita ini kamu tidak perlu lagi ragu untuk menyapa, terus tidak perlu lagi takut untuk mengingatkan deadline-nya ya kan. Tidak lagi menyimpan unek-unek sendirian gitu loh. Chatmu, obrolan kamu tetap sopan, kerjamu tetap berjalan, dan hatimu jadi lebih tenang gitu. Oke, dengan ini modul 1 selesai ya teman-teman. Nah sekarang kamu sudah menyalakan asisten kerja permanenmu, kamu sudah memiliki asisten AI-mu nih sekarang, manfaatkan dia gitu loh. Terus kamu sudah tahu cara berbicara dengannya kan, berbicara santai saja, tidak perlu yang harus profesional atau terstruktur, nggak perlu bingung kamu gitu.
Terus kamu juga bisa mempercepat laporan, mempercepat pengerjaan email, dan mempercepat catatan notulen itu. Kemudian kamu juga bisa mengirim chat kerja dan follow up tanpa canggung, tanpa takut salah kalimat, salah kata kan gitu. Nah mulai sekarang kamu tidak lagi bekerja sendirian di dalam kepala gitu. Kamu sudah punya asisten AI yang sewaktu-waktu, siang, malam, pagi, sore bisa kalian ajak untuk memikirkan apa permasalahanmu, apa kebutuhanmu gitu. Oke, di modul berikutnya kita akan masuk ke cara membuat kerjaan makin rapi, konsisten, dan siap dipakai setiap hari ya gitu. Nah seperti biasa, sebelum lanjut coba satu chat kecil hari ini gitu. Kalian tes lagi lah kalimat-kalimat tadi. Kalian mau bikin apa, bikin skenario apa, atau pengalaman kalian masa lalu, kalian chat aja dengan asisten kalian ini gitu. Kemudian atau mungkin ada klien-klien kalian yang chatnya sampai hari ini belum kalian balas ya, coba aja kalian minta bantuan asisten kalian untuk menuliskan kalimat yang baik kan gitu. Tuh, oke, sampai ketemu ya di modul kita berikutnya.